Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Dadang Setiana, NIM 130/40119140113 dari kelompok 6 akan membuat review video tentang portal jurnal Springer Link. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah temu balik informasi. Tujuan umum mengakses jurnal Springer Link adalah untuk menambah pengetahuan terkait cara mengakses dan memanfaatkan portal jurnal Springer Link beserta fitur-fitur di dalamnya. Cara mengakses jurnal Springer Link adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi browser, misalkan Google. Setelah itu, kita mengakses akun SSO atau siap undip terlebih dahulu. Pilih e-jurnal, dan lalu kita pilih ke Springer Link. Beginilah tampilan utama pada halaman Springer Link. Kita ubah ke situs desktop. Oke. Fitur-fitur pada tampilan awal yang terdapat dalam portal jurnal Springer Link meliputi Home, Books, A sampai Z, Videos, Librarian, Search Box, Setting, for Search, Sync Up atau Login, Language, Academic Edition. Ini tampilannya. VIN merupakan kebutuhan informasi yang sudah terorganisir dengan baik dan user sudah mengetahui kebutuhan informasinya secara spesifik, sehingga pada portal jurnal Springer Link, user dapat memanfaatkan fitur Advanced Search pada menu setting, lalu masukkan kata kunci pada kolom-kolom yang tersedia seperti ini. Kemudian CIN merupakan kebutuhan informasi yang terorganisir, namun user dapat menambah eksplorasi kata kunci dalam pencarian informasi, sehingga pengguna akan menemukan informasi yang lebih beragam. Sehingga pada portal jurnal Springer Link, user dapat mencari informasi yang beragam dengan menggunakan metode basic search dan melakukan browsing untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Basic search yaitu ini ya. Selanjutnya, MIN merupakan kebutuhan informasi yang belum terorganisir dengan baik karena adanya kebebasan mengeksplor rumusan yang lebih luas. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan informasi MIN dalam portal jurnal Springer Link, user dapat menggunakan berbagai metode sistem pencarian informasi, baik ARGS, search, filter, dan juga browsing. Recall yaitu kemampuan sistem informasi untuk menemukan kembali butir informasi yang sudah tersimpan. Jadi kegunaannya yaitu untuk proses temu kembali informasi. Kelebihan recall yaitu dapat mengumpulkan informasi yang beragam setelah query dimasukkan oleh user. Sedangkan kekurangannya yaitu karena informasi yang dikumpulkan beragam, hal itu bisa mempengaruhi tingkat relevansi atau precision dari informasi dengan kebutuhan informasi user. Contoh yang digunakan dalam portal jurnal Springer Link, user dapat melakukan basic search dengan memasukkan query. Precision yaitu kecocokan antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan itu. Kegunaannya yaitu untuk menyajikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari proses recall. Kelebihannya yaitu informasi yang disajikan sesuai dengan informasi yang telah dikumpulkan melalui proses recall, sehingga tidak akan menyasar kemana-mana. Sedangkan kekurangannya, tingkat relevansi antara permintaan informasi dengan informasi yang disajikan sangat bergantung pada hasil proses recall. Contoh penggunaan dalam portal jurnal Springer Link,
User dapat melakukan browsing setelah melakukan basic search untuk mengetahui tingkat relevansi antara permintaan informasi dengan informasi yang disajikan. Untuk menspesifikasi hasil temuan koleksi yang ada, kita dapat menggunakan search tips dengan tanda petik 2 pada search box. Sebagai contoh, pertama kita ketikkan query information literasi pada search box dengan menggunakan tanda petik 2. Maka akan muncul beberapa koleksi yang lebih spesifik dan lebih akurat dibanding tidak menggunakan tanda petik 2. Browse adalah ketika seorang mencari kebutuhan informasi dengan memanfaatkan query utama yang dimilikinya dan memasukkan pada search box, kemudian melakukan penelusuran secara manual berdasarkan subbidang keilmuannya ataupun subjeknya. Pada jurnal Springerling, desain pola pencarian yang dapat digunakan adalah Basic Search dan Advanced Search. Pertama, mari kita coba menggunakan menu Basic Search. Sebagai contohnya, saya menuliskan query information. Maka akan muncul koleksi-koleksi yang ada kata informationnya. Setelah itu kita bisa mempersempit hasil yang diinginkan melalui menu-menu yang sudah disediakan. Checklist menu include preview only content. Yang pojok kiri atas kita sudah checklistnya. Berfungsi agar koleksi yang muncul adalah koleksi yang memang dapat kita akses. Di bawahnya terdapat menu content type. Seperti artikel, chapter, conference paper, dan lainnya. Di bawah lagi terdapat menu discipline dan subdiscipline. Dan yang paling bawah adalah menu language atau bahasa di dalam menu-menu tersebut. Juga terdapat beberapa jumlah koleksi yang ditampilkan. Seperti pada menu artikel terdapat koleksi sejumlah 2.867.794 koleksi. Ketika kita klik menu ini, akan muncul koleksi yang berhubungan dengan information yang berbentuk artikel saja. Menu yang ditampilkan akan berbeda-beda tergantung query yang kita masukkan. Selain menu tersebut, terdapat juga menu sort by. Kita dapat mengurutkan kerelevansian koleksi berdasarkan menu relevance, waktu penerbitan melalui menu new verse, dan old verse. Kita juga dapat mengatur waktu penerbitan melalui menu date published. Pada menu ini kita dapat merubah tahun koleksi sesuai dengan yang kita tahu. Selanjutnya kita akan coba menggunakan menu Advanced Search. Pertama, klik menu Setting dan pilih Advanced Search. Pada menu ini kita dapat memasukkan kata kunci dengan lebih spesifik. Terdapat beberapa field yang dapat kita isi sesuai dengan informasi yang kita ketahui. Misalnya saya di sini mengetikkan query pada field word information literasi. Dan mengetikkan pada field author Fabiola Cabra. Lalu klik search.
maka akan muncul 8 hasil pencarian. Dengan menu Advanced Search, ini kita dapat menemukan koleksi dengan lebih spesifik dan akurat. Desain pola pencarian yang bisa digunakan pada pencarian informasi di jurnal Springerling antara lain adalah Best First, Federated Search, Faceted Navigation, Advanced Search, Pagination, and Actionable Result. Biasanya, mesin pencari yang baik dia secara otomatis menyajikan penelusuran informasi yang baik yang relevan dengan query yang kita masukkan. Best First adalah cara sistem temu balik informasi menyajikan temuan penelusuran terbaik versi jurnal Springerling dengan mencocokkan query yang dimasukkan pada search box. Contoh, kita menggunakan basic search terlebih dahulu, kemudian ketikkan query information literasi. Maka akan secara otomatis mengurutkan kalau kita bicara best first, misalnya kalau ini diurutkan berdasarkan kerelevansinya antara query yang dimasukkan dengan indeks dokumen yang ditampilkan, maka dia akan menampilkan misal entah 10 atau beberapa temuan pertama terbaik menurut portal jurnal Springerling. Kebetulan di jurnal Springerling kita bisa mengatur berdasarkan relevansi lewat menu Relevance. Atau berdasarkan waktu penerbitan melalui New First atau Oldest First. New First atau Oldest First. Kebetulan di Springerling ada tampilan seperti ini. Belum tentu di portal jurnal yang lainnya juga ada tampilan menu seperti ini. Istilah Federated Search berkaitan dengan upaya melakukan pencarian atau searching secara serempak terhadap beberapa pangkalan data. Federated Search adalah fasilitas yang memungkinkan kita untuk melakukan penelusuran informasi dari multiple database. Ide dasarnya adalah memudahkan orang mencari informasi. Seorang tidak perlu mengunjungi dan mencari secara lokal di setiap pangkalan data satu persatu, melainkan melakukan satu kali pencarian atau mengajukan satu pertanyaan alias query dan menugaskan sebuah sistem komputer untuk melakukan kunjungan-kunjungan itu. Jadi, kita cukup menggunakan satu query kemudian akan digunakan pada banyak database. Contoh, kita menggunakan basic search kemudian masukkan query information. Fast Navigation tujuannya sebagai guide atau bisa mengantarkan kita tentang informasi spesifik yang kita cari, dan biasa digunakan untuk memperbaiki atau merefine query yang kita masukkan. Contoh, misal query information literasi. Di sini terdapat banyak temuan berjumlah 108.232. Nah, tujuan Fast Navigation adalah merefine result. Caranya yaitu menunya ada di sebelah kiri atas. Itu ada namanya refine your search. Dari 108.232
temuan itu terdiri dari content type, discipline, subdiscipline, dan language. Misal kita ingin mengerucutkan temuan kita lagi biar tidak terlalu banyak, kita batasi hanya temuan tertentu. Misalnya dalam content type terdapat pilihan artikel, kita klik artikel. Maka temuannya yang tadinya 108.232 menjadi 44.214, dan munculnya itu hanya tentang artikel saja. Selain itu juga terdapat menu sort by. Dalam menu sort by terdapat relevance, tingkat relevansi, new first atau waktu penerbit, old first. Kita juga dapat mengatur waktu penerbitan melalui menu data publish. Misal kita mengubah tahun terbit menjadi tahun 2013 sampai 2019. Klik submit, maka akan menemukan temuan yang berbeda. Kemudian kita ke advanced search. Advanced search mungkin user untuk bisa menggunakan banyak query. Di advanced search kita bisa menggabungkan query menjadi satu formulasi. Dasarnya adalah Boolean search atau logika Boolean. Caranya, klik icon setting dan pilih advanced search. Pada menu advanced search ini kita dapat memasukkan kata kunci yang lebih spesifik. Terdapat beberapa find yang dapat diisi sesuai informasi yang diketahuinya. Misal kita menulis pada find with all of the words, yaitu information literasi. Maka ada 108.232 hasil pencarian. Dengan menu advanced search kita dapat menemukan koleksi dengan lebih spesifik dan akurat. Personalisasi digunakan jika seseorang membuat sebuah akun pada suatu jurnal, maka ia akan mendapatkan rekomendasi informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Pemberitahuan mengenai informasi yang dibutuhkan biasanya dikirimkan melalui email. Berikut adalah tampilan halamannya. Pagination sama seperti layout, yaitu bagaimana portal jurnal bisa menyediakan lembar tampilan yang membantu kita untuk menyediakan lembar informasi yang kita cari. Misalnya kita sudah memformulasikan kata kunci, kemudian itu adalah pagination layout itu dapat membantu kita memilih artikel yang sesuai atau tidak. Misal yaitu kita ingin lebih lengkap pencarian dan bisa melihat artikel yang full abstrak, maka caranya bisa klik judul, maka kita dapat melihat artikelnya. Beginilah tampilannya. Selanjutnya, actionable result. Itu orang yang mencari informasi ketemu hasilnya dari hasil itu. Orang lain menggunakan sesuai dengan keinginannya, baik itu dibaca, dilihat, didengar maupun didownload.
Jadi kesimpulannya adalah jurnal Springer Link adalah database yang berintegrasi untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh penerbit Springer. Tujuan umum mengakses jurnal Springer Link adalah untuk menambah pengetahuan terkait cara mengakses dan memanfaatkan portal jurnal Springer Link beserta fitur-fitur di dalamnya. Demikian video dari saya tentang cara mengakses jurnal Springer Link. Apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.